nanya semana. Segini. Oke. Dah. Teman-teman diperbolehkan untuk satu terlebih dahulu. Selamat hari Minggu semuanya. Oke, sebenarnya sebelum mulai aku mau nyuruh teman-teman yang di belakang maju ke depan dong, tolong. Bella masih bisa maju satu. Terus Selena, Abel juga maju aja. Yang cowok-cowok juga yang masih di belakang maju ke depan ya. Oke, aku juga mau kenalan dulu. Nama aku Mitzi, ini ada Kenny. Nah, pemusik kita hari ini pianisnya ada Hazel, gitarisnya ada Brandon, drumnya ada Koyoel, dan singernya ada Ciela sama Cinia. Nah, sebelum mulai teman-teman aku mau nanya juga kayak sebenarnya lebih ke mikirin sih kayak flashback lagi minggu-minggu ini ada nggak sih kalian ngerasa kayak senang, sedih atau apa ya kayak emosi-emosi gitu loh kayak di film Inside Out kan itu ada beberapa emosi yang take parts di beberapa bagian gitu. Ada nggak kalian emosi yang lebih dominan misalkan di minggu-minggu ini? Terus kayak ada nggak momen dimana kalian ngerasa kayak bersyukur gitu ke Tuhan? Nah, pasti di antara hari-hari kita ada dong emosi-emosi, perasaan-perasaan yang kita rasain. Dan pasti ada juga hari dimana kita tuh ngerasa bersyukur banget ke Tuhan karena dia udah ngasih kita berkat yang benar-benar luar biasa banget. Oleh karena itu, saya mau ngajak kita semua dengan sambil bangkit berdiri menyanyikan lagu PKJ 2, Mulia Mulia namanya.
berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Besertamu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Nah, saya ini ada satu lagu yang dari KJ 415 yang judulnya Gembala Baik Bersulinan Merdu. Kalau lihat liriknya mungkin kita tahu, kita sering dengar juga kalau misalnya Tuhan tuh gembala kita yang selalu ngebimbing kita di tiap jalan hidup kita. Tapi waktu dengar lagu ini, saya sadar kalau dalam setiap kehidupan, setiap kesulitan di kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada dan ngebimbing kita. Nah, sebab dia adalah gembala yang baik, yang layak untuk dipuji dan disembah, aku mau ngajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini, yaitu KJ 415 Gembala Baik Bersulinan Merdu. Teman-teman, di sesi pengakuan dosa ini, aku mau ngajak kita semua untuk merefleksikan lagi dan ingat-ingat lagi, ada nggak sih di minggu-minggu ini kita ngerasa marah, kesel, atau kayak kecewa sama orang lain di sekitar kita. Mungkin waktu kita ngerasa kesel itu ada beberapa perkataan yang sengaja atau nggak sengaja justru menyakiti hati orang lain gitu.
mungkin yang kita ucapin secara gamblang atau yang kita keep dalam hati tapi itu menjadi suatu kemarahan yang mungkin bisa melukai hati orang lain karena kita dendam dan memelihara dendam itu. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama merendahkan hati kita ke Tuhan, merenung dan melihat kembali apa ada hal-hal atau omongan kita yang melukai hati sesama kita. Sambil singer boleh menyanyikan lagu KJ 467, Tuhanku bila hati kawanku. Secara bersama-sama. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Jika ada seandainya suatu perkataan atau kekesalan kami yang mungkin menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, entah sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan, biarlah Engkau yang membantu kami untuk menjadi seorang yang baru, yang lebih berhati-hati dalam bertutur kata, juga tidak menyinggung orang lain lagi atau menyinggung hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Ayat berita anugerah kita hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, oleh karena dosa kita semua telah diampuni dan kita sudah menjadi ciptaan yang baru dengan penebusan Yesus, mari kita puji dan sembah Allah kita dengan bersorak-sorai. Kusorakan haleluya. Kau angkat
mengenai firman hari ini, aku mau cerita, mungkin enggak sih, kayak apa ya, tema ini menarik buat aku karena ini kan sebenarnya perintah ke-6 soal jangan membunuh, dan tema ini tuh kayak kalau waktu lihat di ayatnya yang jangan membunuh itu kayak ya gue nggak membunuh gitu. Kita sering mikirnya kayak kita nggak ngelakuin pembunuhan atau kriminal, jadi kayak ya itu terhitung kayak perintah yang gampang lah gitu. Tapi mungkin kalau dipikir-pikir lagi ada beberapa saat dimana mungkin tangan kita tuh nggak membunuh, tapi mulut kita atau perkataan kita itu membunuh orang lain gitu, baik secara psikisnya dia atau mentalnya dia. Ini jadi suatu hal yang menarik buat aku karena aku juga masih struggle dalam hal kayak mengontrol perkataan atau emosi kalau lagi marah kayak gitu. Nah, hari ini untuk lagu persiapan firmannya, kita bakal bawain lagu dari Mazmur 15, Siapa yang Boleh Menumpang. Saya pertama kali tahu lagu ini itu pas dulu ikut Padus Anak di gereja ini juga. Dan salah satu yang saya ingat dari lagu ini itu liriknya ngajarin kita kalau kita itu boleh menumpang di rumah Tuhan kalau misalnya kita berlaku baik dan bertutur kata baik kepada sesama kita. Lagu ini juga menjadi pengingat untuk saya untuk menjaga tutur kata dan perilaku saya kepada sesama saya. Dan karena itu walaupun lagu ini mungkin agak sulit untuk teman-teman semua, tapi bakal kita coba nyanyikan lagunya. Mazmur 15, Siapa yang Boleh Menumpang. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami semua boleh hadir dalam rumah Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena belas kasihan-Mu buat setiap kami, yang memungkinkan kami mengenal-Mu dalam hidup ini.
Dan kami mau terus-menerus belajar, mengenal apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan hendak ajarkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa hidup layak sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan dalam Engkau. Itu sebabnya kami akan membaca firman Tuhan yang tertulis sebagai sebuah anugerah untuk menuntun kami dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami untuk bisa menangkap pesan-Mu dengan baik, juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka bacaannya dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Ya, silakan turun dulu. Ya, Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kalau sudah ketemu semua? Udah? Matius 5 ayat 21 sampai 22. Ya, kalau sudah ketemu saya akan bacakan buat kita semua. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang boleh mendengar dan menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kita hari lepas hari. Selamat pagi teman-teman. Ini di sini paling enggak ada 50 orang lebih lah ya. Selamat pagi. Kita akan mulai membahas mengenai hari ini topiknya tadi di tema depan silent killer. Ini quiet killer ya, pokoknya kurang lebih sama lah. Ya, kita mau bahas tentang jangan membunuh. Ini hukum keberapa? Oke, teman-teman udah belajar hukum-hukum yang lain sebelumnya. Nah, tapi pertanyaan kakak di sini menurutmu masih perlu nggak 10 perintah Allah itu sebenarnya? Masih perlu apa enggak? Kita kan umat perjanjian baru. Tapi masih perlu enggak sebenarnya? Saya mau tanya. Nah, kalau kayak gini harus ditunjuk ya. Bagus. Nah, di belakang ada Bagus. Menurut Bagus masih perlu enggak 10 perintah Allah? Masih kenapa? Tetap lupa, jadi masih butuh ya. Saya mau dengar yang cewek. Nah, ini yang cewek-cewek mana nih ya? Ini bagus ya, nyampur ya, nggak kayak di tempat tetangga kita ya, misah. Bolehkah yang di belakang? Ya, yang bajunya garis-garis, dasarnya putih, ya kamu. Ya kamu lihat langsung bajunya. Ya kamu, siapa namanya? Ya itu, yang dasar putih, ya itu. Ya kamu. Boleh berdiri? Ya, namanya siapa? Livia ya. Ya, Livia menurut kamu kita masih butuh nggak 10 perintah Allah ini? Hah? Butuh kenapa? Oke, dasar untuk menjalani hidup supaya tertuju pada Allah. Ini luar biasa ya teman-teman kita di KR. Boleh kita tepuk tangan buat kedua rekan kita? Nah teman-teman, banyak orang mengatakan begini, kita nggak butuh 10 perintah Allah. Kita kan umat perjanjian baru. Ini kayaknya kalau bikin slide di KR harus agak atas dikit ya, nggak kelihatan di belakang ya. Jadi banyak orang mengatakan ngapain pakai yang perjanjian lama, kita kan ada perjanjian baru. Betul bahwa kita adalah umat perjanjian baru. Menjadi umat Allah bukan berdasarkan darah, bukan berdasarkan keturunan. Tapi kita tetap memegang yang lama karena tidak ada yang baru kalau nggak ada yang lama. Dan perhatikan. Ini, nah ya, Matius 5 ayat 17. Boleh baca bareng-bareng? 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk atau aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan ini perkataan siapa? Tuhan Yesus. Pernah dia bilang untuk mengganti yang lama? Enggak. Dia datang untuk menggenapi. Apa artinya menggenapi teman-teman? Menggenapi itu artinya, nggak kelihatan yang belakang. Mengisi.
Yang tadinya masih setengah penuh jadi full. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia bukan meniadakan tapi untuk menggenapi, mengisi dengan sampai pas ukurannya. Gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita adalah umat perjanjian baru lalu melupakan apa-apa yang lama. Enggak. Itu sebabnya Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak ada yang baru kalau nggak ada yang. Dan kita hanya akan bisa menghargai apa yang ada sekarang kalau kita tahu prosesnya. Teman-teman tadi yang jadi pelayan di depan, berapa lama latihan ya? Hazel, berapa lama latihan jadi pemusik? Seminggu. Untuk melayani di kebaktian remaja katakanlah 1,5 jam. Seminggu latihannya. Itu akan dihargai kalau kita lihat prosesnya itu nggak mudah. Kita baru tahu siapa itu Kristus kalau kita lihat dari masa perjanjian lama, perjalanannya dan sebagainya. Maka balik lagi. 10 perintah Allah butuh nggak? Masih butuh nggak? Masih butuh. Karena tidak ada yang baru kalau nggak ada yang lama. Dan Kristus sendiri datang untuk menggenapi. Itu sebabnya kita perhatikan. Ini ya, saya suka geregetan sama ini. Ya, suka nggak connect nih. Itu sebabnya ada pola tertentu yang Yesus pakai ketika dia mengajar. Dia bukan meniadakan tapi untuk menggenapi. Lihat, perhatikan polanya. Teman-teman ketemu nggak polanya dalam bacaan kita tadi? Yang 2 ayat doang. Polanya apa? Perhatiin. Awalnya apa? Polanya nih ya. Kamu telah mendengar ya. Kamu telah mendengar. Jangan membunuh. Setiap yang membunuh harus. Perhatiin polanya. Lalu dia akan bilang lagi nih. Setelah bilang kamu telah dengar. Pola yang kedua. Tapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus. Apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan? Perhatiin ya, nanti kalau baca Alkitab selalu muncul kayak begini. Dan pola ini hanya muncul dari mulut Tuhan Yesus. Kamu telah dengar ini. Tapi aku berkata kepadamu. Bla 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 dan seterusnya. Kenapa Tuhan Yesus lakuin itu? Nah ini teman-teman. Jadi yang mau ditekankan adalah sebelum, sorry banget. Kakak lupa, kalau bawahnya nggak kebaca, kakak bacain ya. Jadi yang mau tekankan ini, sebelum berkembang, Tuhan Yesus sudah mengajak kita untuk menyelesaikannya dari akarnya. Ini kenapa tema kita muncul. Kita nggak bicara tentang marahnya, tapi kita mau bicara tentang jangan membunuhnya. Dan ketika bicara tentang jangan membunuh, ini mau dikatakan akarnya mulainya dari rasa apa? Marah. Dari kemarahan itu akarnya. Dan karena itu Tuhan Yesus melakukan ini. Dia menyatakan makna terdalamnya. Ya, marah adalah tahapan pertama dan jika tidak dikendalikan dapat berakhir dengan pembunuhan. Pembunuhan pertama terjadi dalam diri siapa? Kain dan Habel. Kenapa? Mulainya apa? Iri, lalu marah, lalu membunuh. Jadi mungkin gak langsung marah, mungkin ada di balik itu. Tapi apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, lihat apa yang menjadi akarnya sebelum itu menjadi satu tindakan pembunuhan. Lihat apa yang harus diberantas lebih dulu. Sebab kalau sudah muncul rencana-rencana jadi lebih susah nih menghentikannya. Oke, nangkep teman-teman? Kenapa akhirnya hal ini muncul? Jadi menyatakan makna terdalam. Tuhan Yesus gak meniadakan, tapi dia menggali lebih dalam daripada sekedar jangan membunuh. Tapi akarnya lebih dulu. Nanti kalau teman-teman baca Alkitab perhatiin tuh, pola-pola itu akan muncul. Kamu telah mendengar, ini yang kamu dengar. Tapi aku berkata kepadamu dan seterusnya. Dia sedang ngapain? Dia sedang menekankan makna terdalamnya apa. Dan yang kedua, menggenapi, membawanya pada kepenuhan. Ini yang tadi saya bilang, mengisi. Apa yang paling dalam dari seluruh hukum itu? Dia meringkaskannya dengan 2 hal, apa? Dari semua hukum Taurat dia meringkas 2 hal. 1, kasihilah. Pertama apa dulu? Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu yang kedua, kasihilah samamu. Jadi dia bukan hanya ngingetin apa yang udah ada dulu. Perhatiin, pokoknya Tuhan Yesus pasti gitu polanya. Dia bukan cuma ngulang, tapi dia memperdalam, menegaskan, menggenapi, mengisi, memenuhi. Apa yang sebenarnya menjadi inti dari hukum Taurat itu sendiri. Sebab dalam perkembangannya hukum Taurat yang tadinya cuma berapa itu, 10 itu berkembang jadi 613 aturan.
Katakanlah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi kan rinciannya banyak. Apa rinciannya? Nggak boleh nyalain lampu, bayangin. Nyalain lampu aja dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Nggak boleh jalan lebih dari berapa kilo dan seterusnya. Itu kan terlalu banyak perintilannya. Itu yang dilakukan sama orang-orang Yahudi sampai sekarang. Dan mereka yang beragama Yahudi. Tapi yang mau dikatakan sama Tuhan Yesus, apa sebenarnya intinya loh dari semua hukum itu? Jangan kemana-mana, tapi intinya sampai lupa. Ya, jadi marah boleh nggak? Marah boleh nggak? Halo? Boleh apa nggak? Katanya ntar jadi pembunuh. Marah dengan kebencian, udah marah benci lagi ya. Nah, jadi marah boleh nggak? Boleh dong. Tuhan Yesus marah-marah nggak? Iya, dia marah di mana? Di bait Allah. Tetapi ini perhatiannya. Yang harus kita ingat adalah apa alasannya dan cara kita mengekspresikan kemarahan kita. Kadang-kadang tuh kita nggak ngerti kenapa kita marah, tapi pengen marah aja. Tadi sebelum kita mulai kebaktian, Cici di depan nih ya, ada Ci Olin, cerita ya, tentang ada satu orang begitu ya, yang hobinya marah-marah. Marah gara-gara apa? Pointernya rusak, tapi yang dimarahin semua orang. Wajar nggak? Kadang-kadang orang nggak ngerti kenapa dia marah. Ya, dia pokoknya pengen marah aja. Dia tidak menggali lebih dalam. Jadi boleh marah nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi alasannya tepat. Caranya tepat. Maka kendalikan amarahmu. Jangan biarkan kamu yang dikendaliin sama amarahmu. Amarah yang tidak terkendali ini yang ujungnya jadi apa tadi? Pembunuhan yang tidak dikendalikan. Nah sekarang kita lanjut. Apa yang kamu pahami tentang jangan membunuh? Apa itu jangan membunuh? Odi? Kita nggak boleh bunuh orang. Oke, definisi membunuh itu apa? Menghilangkan nyawa orang. Oke, cewek? Ada Alinda. Lin, kalau menurut Alinda, ini Ci Alinda ya. Ci Alinda, coba boleh berdiri Ci Alinda. Nah, ini supaya kelihatan dari belakang juga. Nah, ini ya namanya Ci Alinda. Ci Alinda, apa yang kamu pahami tentang jangan membunuh, Ci? Sama sih kayak Odi. Nggak boleh sama. Oke. Jawaban rumitnya ya. Jawaban rumitnya, baik. Jangan membunuh tuh saya dari hal simpel aja gitu, kayak tadi mungkin si Mitzi udah nyebutin kayak dengan cara omongan aja sebenarnya kalau dikit-dikit nyakitin tuh sebenarnya membunuh orang secara perlahan. Jadi nggak cuma menghilangkan nyawa seseorang, tapi dari perkataan perbuatan sebenarnya bisa membunuh orang juga secara tidak langsung. Oke. Mentally. Mentally bisa dibunuh secara mental gitu ya. Oke, terima kasih Ci Alinda ya. Jadi apa yang kamu pahami tentang jangan membunuh, saya senang dengan definisi keduanya. Dari KBBI definisinya ini, membunuh itu sama dengan menghilangkan nyawa. Tapi ternyata tidak semudah itu, Fulgoso. Ya, apakah ada tindakan lain yang termasuk membunuh tanpa menghilangkan nyawa? Ada nggak? Ada. Yang dikenal dengan nama bullying. 3 bentuk. 1, fisik. Ada yang bisa kasih contoh? Bullying secara fisik? Boleh? Saya jadi lupa namanya tuh. Apa tadi singer yang di sini? Ella. Ya Ella. Bullying secara fisik. Berantem tabuk-tabukan, ngeri banget ya. Apalagi mungkin dipukulin begitu ya. Apalagi? Dia apa? Disiram. Oh, disiram, diludahi dan sebagainya. Fisik, pokoknya langsung terkait dengan fisik kita, ya. Lalu ada yang kedua, bentuknya bullying dalam bentuk verbal. Boleh? Siapa? Philip. Nah, ini ada Philip nih. Philip boleh berdiri? Berdiri dong. Berdiri. Ini namanya Philip, ya. Tapi kira-kira contohnya apa kalau bullying secara verbal? Iya, perkataan. Contohnya misalnya apa? Ngata-ngatain teman, ngeledek-ledekin, kasih julukan-julukan gitu ya. Thank you Philip, silakan duduk. Kasih julukan-julukan dan sebagainya. Mungkin teman-teman merasa ini kan cuma bercanda. Tapi gini prinsipnya, kalau bercanda dia juga harus ketawa. Kalau bercanda dia juga harusnya nggak marah. Kalau dia tersinggung itu namanya bukan bercanda tapi bullying. Jadi yang menentukan siapa? Itu bercanda atau bullying? Orangnya, bukan kitanya. Oke?
Apalagi contohnya bullying, cyberbullying. Siapa yang bisa kasih contoh? Nah ini boleh kacamata boleh di belakang. Nah ya kamu. Thank you. Langsung dilepas lagi ntar kacamatanya. Boleh berdiri. Siapa namanya? Kenat. Ken. Namanya Ken. Oke. Kalau Ken menurut Ken apa tuh yang termasuk dengan cyberbullying? Komen-komen di sosmed ya, komen yang melukai ya, ngeledekin dan sebagainya. Terima kasih. Atau termasuk juga, boleh duduk kan? Atau juga mengupload foto temannya lagi tidur dalam kondisi yang nggak benar. Atau ganti mukanya dengan orang lain dan sebagainya. Ini termasuk dengan cyberbullying. Jadi apa teman-teman? Membunuh itu bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi segala sesuatu yang, boleh baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Melukai, menghancurkan, merusak orang lain baik secara fisik maupun mental. Jadi jangan bilang jangan membunuh itu cuma menghilangkan nyawa. Enggak semudah itu, enggak sesimpel itu. Tapi lebih luas daripada itu. Semua yang melukai, menghancurkan, merusak hidup sesama, baik secara fisik maupun mental. Itu dimaksudkan dalam yang disebut dengan membunuh, ya. Oke, mungkin kita nggak sampai menghilangkan nyawa pada waktu itu dengan tindakan kita, dengan perkataan kita. Ketika kita mengucilkan orang lain, itu termasuk bullying loh. Ngucilin temennya. Ya, nggak mau ngajak dia main. Mungkin kita nggak menghilangkan nyawa dia pada waktu itu. Tapi kita melukai sama dengan cara yang lain. Berapa banyak yang meninggal karena bullying? Ada? Artis ada nggak? Ada. Teman-teman tahu nggak betapa menyakitkannya orang yang dibully? Saya pernah menemui, ya ada satu orang, sampai dia udah saya kuliah pun, pengalaman dia dibully di sekolah itu begitu menyakitkan dan dia belum bisa ngelupain. Sekolahnya bagus nggak? Bagus. Pekerjaannya bagus nggak? Bagus. Tapi dia nggak bisa melupakan dan mengampuni orang-orang yang telah ngebully dia. Lukanya nggak sembuh. Nangisnya luar biasa ketika itu digali. Jadi jangan bilang saya nggak bunuh orang. Kalau kita nggak menghilangkan nyawa, teman-teman bisa ngebunuh orang secara mental. Mungkin nggak fisik. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita lakuin. Maka prinsip yang hendak ditekankan dengan perintah jangan membunuh. Yang pertama, hidup itu kudus dan berharga. Kenapa dikatakan kudus? Karena berasal dari Allah. Kejadian 1 bilang apa? Maka Allah menghembuskan nafas. Jadi dari mana hidup itu? Dari Allah. Ya, karena itu berasal dari Allah, maka hidup itu kudus. Dan Allah menghendaki kehidupan untuk menggantikan kekosongan. Dari yang kosong, maka mulai muncul kehidupan. Ya, yang kedua, menyakiti sama dengan menyakiti dia. Kenapa? 1 prinsipnya, lihat sebelahnya. Karena hidup itu berasal dari Allah. Membinasakan hidup sama dengan melawan dia yang pemilik hidup. Ya, Allah mencintai kehidupan. Dan kita adalah gambar dan rupanya. Ya, termasuk nggak Kak kalau menghilangkan nyawa sendiri? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk. Ketika kita mencoba untuk menghilangkan nyawa kita sendiri, berarti kita sedang melawan Tuhan. Dia pemilik hidup, tapi kita yang mau mengambil hidup kita sendiri. Ya, jadi luas definisinya. Dan yang ketiga, kasihilah samamu. Ingat tadi, ia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Maka dia mau menggenapi dengan mengatakan, ingat hukum kasih. Kasihilah samamu. Bahwa nggak selesai hanya dengan tidak membunuh. Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau apa? Mengasihi sesama. Jadi gini, jangan teman-teman karena tidak melakukan itu, teman-teman merasa saya udah ngelakuin apa yang Tuhan mau. Enggak. Tidak melakukan itu tidak sama dengan melakukan. Paham? Nangkep gak? Tidak melakukan itu tidak sama dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau bukan hanya tidak membunuh. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mengasihi sesama kita. Gitu ya. Maka jangan membunuh bukan hanya berlaku bagi sesama. Tapi juga dirimu sendiri juga. Hidup kita adalah milik Allah. Dan Allah mau agar kita mengasihi sesamamu. Ya, Allah mengasihimu ini yang sudah pasti benar. Ya.
Marah bukannya nggak boleh, balik lagi. Tapi kamu harus tahu alasan dan cara yang tepat untuk mengungkapkannya. Ketika kamu marah, tanya satu, kenapa saya marah? Tanya dulu, kenapa saya marah? Kain dan Habel, kenapa dia marah? Iri hati. Kenapa si Kain iri sama Habel? Tapi dia bisa nggak sebenarnya mempersembahkan persembahan yang lebih baik? Jadi salahnya siapa? Salahnya siapa? Kenapa dia marahin sama orang lain? Teman-teman, kita tuh senangnya mencari kambing hitam. Jadi kalau marah, periksa dulu. Jangan-jangan saya tuh cuma nyari kambing hitam. Bukan benar-benar karena ada penyebab yang penting di situ. Ya, lihat kenapa saya marah. Yang kedua, yuk baca bareng-bareng 1, 2, 3. Caranya harus benar. Marah, banting-banting piring, ngata-ngatain orang tua, ngata-ngatain temannya, benar nggak? Cuma menyakiti orang lain. Yang ketiga, ingat apa? Kebaca nggak? Yuk, yang kebaca dibaca ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, bukan bagian kita untuk membalas orang-orang yang menyakiti hati kita. Jadi ingat, 1, kalau marah mikir dulu, kenapa saya marah. Yang kedua, caranya gimana? Mengungkapkan, mengekspresikan apa yang bikin saya marah. Tuhan tuh udah kasih kita kemampuan untuk berpikir. Jadi pakai, jangan cuma ngikutin perasaan. Yang ketiga, pembalasan adalah haknya Tuhan. Saya suka dengan lagu ini. Kata-katanya ini ya. Saya lupa ini di KJ, PKJ, apa NKB. Dulu perasaan pandu bagiku. Kini firman Tuhan yang membimbingku. Pernah dengar lagu ini? Nanti cari ya. Dulu kita dikuasain sama perasaan. Saya bertindak berdasarkan perasaan saya. Ingat, kita mah bukan cuma perasaan, tapi kita udah tahu apa itu firman Tuhan. Kalau kita udah tahu firman Tuhan, maka jangan hidup lagi hanya sekedar dipandu oleh perasaan. Perasaan itu nyata adanya, betul. Tiap kita punya perasaan. Tapi belum tentu benar. Harus diuji. Ya, perasaan marah. Marahnya kenapa? Sebenarnya apa yang salah? Apa jangan-jangan saya cuma nyari kambing hitam? Ya, maka peganglah yang benar dan terpercaya sebagai pemimpin hidup kita, yaitu firman Tuhan. Jadi jangan biarkan dipandu dengan perasaan-perasaan, tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka rawatlah kehidupan, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Jangan membunuh, bukan sekedar jangan menghilangkan nyawa. Jangan membunuh mau mengingatkan kita bahwa Tuhan sang pemilik kehidupan. Bahwa Tuhan mencintai kehidupan. Dan ketika kita membunuh, menghilangkan, merusak kehidupan sesama, kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Karena dia pemiliknya. Maka ingatlah untuk merawat hidup, bukan merusak, melukai hidup kita dan hidup orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuki saat hening. Teman-teman, mari kita berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bersama-sama dengan segala umat di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan doa syafaat. Halo. Kok nggak dijawab sih?
Halo. Makasih loh. Oke. Jarang-jarang yang lihat aku di sini, tapi kali ini aku mau ngajak kita doa syafaat. Nah, sebelumnya aku mau ngajak kalian dulu nih buat pasang-pasangan berdua-berdua. Ya, aku mau minta kalian buat tanya dulu kabarnya kanan kiri. Terserah sih kanan atau kirinya, yang penting berdua ya, jangan bertiga, nggak baik poligami. Oke, berdua aja. Berdua aja, tanya apa kabarnya, lagi sibuk apa. Aku kasih waktu 3 menit aja ya, cukup ya. Oke. Boleh yuk. Oke, teman-teman, kurasa cukup ya. Udah cerita-cerita ya, kanan kirinya ya. Oke. Oke, teman-teman, bisa dilanjutin nanti ya setelah ibadah. Kita mau masuk ke doa syafaat. Yuk, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi ya Bapak, mengucap syukur ya Bapak untuk berkat yang boleh Tuhan berikan Tuhan sehingga kami bisa tiba di rumah-Mu ini Tuhan dengan selamat, dan terima kasih juga Bapak karena ibadah kami telah berlangsung hingga pertengahan ini Bapak. Bapak, sebentar kami akan membawakan beberapa pokok doa kami, kiranya Tuhan yang mendengarkan ya Bapak. Yang pertama, aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa buat bangsa dan negara kita agar bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi tiap harinya. Yuk sama-sama kita angkat doa ini. Pokok doa yang kedua, aku mengajak teman-teman untuk berdoa buat adik-adik kita dan teman-teman kita yang sedang bergumul untuk mencari pendidikan yang selanjutnya seperti kuliah ataupun SMA. Yuk kita angkat pokok doa ini.
Kemudian untuk teman-teman yang duduk di sebelah kanan aku, boleh berdoa untuk camp remaja biar kiranya Tuhan saja yang pimpin setiap panitianya agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang para panitia atau kami harapkan. Lalu yang sebelah kiri aku boleh berdoa juga untuk bulan remaja yang pada tanggal 25 nanti biar para pelayannya boleh Tuhan yang pakai dan Tuhan siapkan demi berjalannya ibadah di bulan remaja ini. Yuk sama-sama kita angkat doa ini. Yang terakhir, aku mau sama-sama ajak teman-teman buat doain teman sebelah kiri atau kanannya tadi yang udah saling sharing. Berdoa untuk kehidupannya, untuk kesibukannya, pergumulannya, dan biarlah Tuhan saja yang sertai dan memimpin kehidupannya. Yuk kita angkat doanya. Ya Bapak, inilah beberapa pokok doa kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh pimpin dan kiranya boleh berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapak. Dan Bapak juga kami tak lupa berdoa Tuhan untuk teman-teman kami mungkin yang berulang tahun di minggu-minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang beri sukacita, Tuhan yang sertai juga Tuhan di umur barunya juga Tuhan. Dan Tuhan juga kami gak lupa berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin bergumul, mungkin sedang sakit juga Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati dan pimpin mereka Tuhan, dan Tuhan sembuhkan segala sakit penyakitnya juga Bapak. Bapak, inilah doa kami Tuhan, dan kiranya juga Tuhan lancarkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Sebelum masuk persembahan, saya akan membacakan ayat persembahan kita hari ini yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan amplop, boleh angkat tangannya. Sambil pelayan membagikan amplop, untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan lewat online, bisa memberikannya lewat scan QR Code, bisa lewat GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Dan nanti persembahan untuk minggu ini itu maju ke depan untuk menaruh amplop di kotak di depan. Untuk itu, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengangkat hati kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami sudah bisa melewati setengah kebaktian hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan yang mungkin tidak seberapa dari harta yang kami punya. Tapi kiranya Engkau boleh memakai dan menguduskan persembahan kami supaya persembahan ini dapat dipakai untuk tangan gereja dan menjadi berkat di dalam tangan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, dari firman hari ini aku dapat banyak hal sih. Yang pertama itu terutama untuk soal kalau dari banyak kayak misalkan hal-hal yang gak baik itu awalnya dari marah kayak gitu. Jadi untuk perasaan marah itu perasaan yang sebenarnya boleh, tapi kita harus tahu cara nyampeinnya, cara atau alasan kita marah yang di situ. Jadi marah kita itu adalah marah yang terkontrol dan tersampaikan dengan baik ke orang lain. Bener banget, hari ini juga saya dapat banyak banget dari firman yang tadi dibawain sama Kak Dep. Salah satunya itu karena marah itu bisa menjadi akar yang membuat kita bertindak ngelukain hati sesama dan orang-orang di sekitar kita. Saya juga jadi tahu kalau misalnya pas marah tuh kita harus mikir kenapa kita marah, terus gimana cara kita nanggepin kemarahan kita itu, gimana cara kita untuk menjaga tutur kata dan perilaku kita kepada sesama. Kita mau belajar dan berteladan dari Yesus yang panjang sabar dan penuh kasih. Untuk itu yuk kita nyanyiin sama-sama lagu Jadi Sepertimu.
Teman-teman, hari ini kita belajar dua hal. Satu, bicara tentang marah. Yang kedua, bicara tentang membunuh. Marah menjadi akar yang bisa diam-diam meningkat jadi membunuh ketika tidak dikendalikan dengan baik. Marah itu perasaan, betul. Tapi marahnya karena apa? Kalau Tuhan minta kita untuk melakukan dua yang paling penting ya, menjadi akar dari semuanya. Kasihilah dan maka marah pun harus karena mengasihi Tuhan dan sesama. Ketika amarah itu udah mulai ada, sadari, jangan dibiarkan. Sebab nanti lama-kelamaan bisa membuat kita jadi merusak kehidupan sesama kita. Dan ingatlah, Tuhan mau punya hidup yang kita agar punya hidup yang sempurna di hadapan Dia. Baik secara pikiran, tindakan, perkataan, dan seluruhnya. Karena itu teman-teman, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang boleh mengingatkan kita, menolong kita, mampukan kita untuk mengerjakan ya setiap ajaran Tuhan dalam hidup kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Kusorakan Haleluya sekali lagi. Halo, nah gitu dong. Dari tadi gue halo-halo di sini. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Kenapa sih dari pagi sampai siang loyo mulu? Coba sekali lagi, selamat hari Minggu.
Ya Allah, ya udah deh. Oke. Kali ini aku mau baca Sabar Ratu. Nah, ya hari ini aku mau bacain tulisan hari ini tanggal 11 Juni 2023. Oke, baru lanjut. Nah, tema kita hari ini adalah anger a silent killer, ya. Terus minggu depan ada perintah yang ketujuh, leave porn behind, yang dibawain sama Pendeta William Gunawan. Next. Oh iya benar tuh. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Oke, salah. Oke, kita lanjut ya. Makasih loh Kak Dep. Ada job layanan kita. Gue yang bikin, gue yang bingung. Ini tanggal 11, job layanan kita tanggal 11 ini ada liturgosnya, ada Mitzi dan Kenisa. Tepuk tangan dulu dong. Woo! Terus ada PP kita harusnya Juliana kayak diganti Olin ya, benar? Oke. VC kita ada Ciamel, BWDS kita ada ada gue. Terus MC checkingnya ada gue lagi dan ada Jolin. Terus absennya ada Koko Albert di belakang. Boleh next? Oke, jawabannya tanggal 18 Juni. Tolong di notes ya, dipasang alarmnya. Liturgosnya itu KD. Kayak lo, siapa Krisdayanti. PP-nya Yolanda. PIC-nya ada Kenny. BWDS-nya ada Devina EM dan KD. MC CG-nya KD. Absennya Kevin Chris. Lanjut. Pemusik 11 Juni, kok ngeblur? Pianisnya ada Hazel. Tepuk tangan buat Hazel. Woo! Terus ada gitarisnya ada Brandon. Tepuk tangan buat Brandon. Singernya ada Natania V dan Ella. Nggak diminta nggak tepuk tangan ya Wak. Terus kawan nama dramanya ada Koyoel. Oke, next. Mumet kita tanggal 11 switchernya ada Nicholas. Cam belakangnya ada David. Terus sound and slide-nya ada Daniel and Sally. Oke, 18 Juni ada, tolong diingat, ada Lina. Cam belakangnya gue Matthew. Terus sound and slide-nya ada Elvis and OG. Oke. Next, activist. Vegetarian-nya ada Keisha hari ini. Terus usher and collector-nya ada Rebecca and OG. Tanggal 18 Juni ada Joanne. Sebagai BJTD dan usher and collector ada Priscilla, Hansel, and KD. Oke, boleh next. Nah, tadi aku pemusik tanggal 18, aku enggak. Nah, itu dia. 18 Juni aku belum ngasih tahu ya, karena kita tanggal 18 ada KD. Keren ya, KD. Enggak sih, sebenarnya kepanjangan ada komisi dewasa. Jadi nanti bakal ada pelayan-pelayan kita yang udah bangkotan dari remaja gitu ya, yang udah kayak jompo gitu. Nanti dia bakal pelayanan di sini. Tapi tenang aja, pasti bakal seru ya guys. Gak jamin sih, tapi nggak tahu ya. Pasti harusnya seru. Oke. Tapi jangan lupa datang karena biar kalian juga kenalan sama koko cicinya nanti ya. Oke, lanjut. Ini ada pembinaan. Kelas A itu ada KTB, Kehendak Allah. Oh iya benar. Kelas B ada KTB, Living and Worship. Terus C praktek PI. Selamat deh lu ya. Yang kelas C praktek PI hari ini. Oke, itu aja. Happy Sunday. Anyway, halo lagi. Halo lagi. Oke, kali ini aku ada Jolin. Tes. Oke, coba say halo dulu Jolin. Halo semua. Kurang semangat, Ci. Tahu Cici cantik gini masih dikacangin sih. Coba sekali lagi.